Hai, saya Novelia dari Lale Crochet. Sekarang buku rajut 3D dan tan crochet keranjang rajut sudah tersedia di seluruh Gramedia, toko Gunung Agung, dan toko buku lainnya. Ada banyak proyek menarik di sana yang bisa menginspirasi teman-teman untuk selalu berkarya. Buku ini juga bisa dipesan secara online melalui Shopee dan Tokopedia. Jangan sampai kehabisan ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum semuanya. Jadi, hari ini kita craft room tour ya. Ini craft room saya. Dari spot tempat saya berdiri ini spot masuknya. Jadi masuknya itu dari sebelah sini. Oke, di sini ada softbox. Ini lagi nganggur. Ada softbox 3. Ini yang 2, yang gede sama yang kecil itu. Ini untuk main lightnya yang atas. Sedangkan yang lagi rebahan di bawah itu untuk fill lightnya kalau misalnya pepotoan. Nah ini kalau yang kecil ini sama yang ada di sini yang standby ini saya gunakan untuk ngerekam video tutorial. Oke, nah sekarang kita, oh iya, saya ingin tunjukkan di sini. Kita ambil satu persatu ya, dari atas dulu. Nah, ini curtain rod. Jadi ini untuk korden sih biasanya, untuk korden. Nah, ini ujungnya seperti ini. Ini biasanya saya gunakan untuk menjepit background. Jadi kalau misalnya saya uh, butuh foto katalog untuk produk yang besar, saya gunakan background itu yang lebar gitu ya, lebar, panjang gitu. Biasanya um, saya jepit pakai ini nih, pakai penjepit ini di atas saya jepit gitu, terus saya bikin landai seperti ini backgroundnya, terus ke bawah sana. Nah, ini jendela. Yang kecil itu beli, yang kecil beli. Terus kalau yang ini kusen bekas ya, kusen bekas saya cat ulang dengan catnya itu nggak perfect ya, supaya kelihatan ada kesan vintage-nya gitu. Oke, kita lanjut. Lanjut ke sini. Kita jalan sini dulu. Nah, ini saya bikin sendiri nih. Tuh, ini bisa digantung di pintu seperti ini, bisa digantung seperti ini di pintu. Satunya ada di sana. Nah, ini satunya ada di sini nih. Tuh, sukulen. Oke, sekarang kita ke sini dulu. Ke bagian sini dulu. Oke, ini rak benang. Saya sebenarnya ada etalase kaca juga. Jadi untuk benang yang helainya kecil, saya letakkan di etalase kaca. Sedangkan untuk benang yang helainya besar, seperti benang kaos gitu, t-shirt yarn, saya letakkan di sini. Ini karena perawatannya lebih mudah ya kalau t-shirt yarn. Ini lebih mudah perawatannya. Jadi kalau misalnya ada debu, misalnya berdebu, dia nggak perlu extra effort gitu, cukup ditepuk-tepuk biasanya debunya hilang. Oke, jadi lebih ramah untuk diletakkan di rak benang seperti ini ya. Tuh, itu masih kocar-kacir. Ini sisa-sisa benang. Naifah kan suka belajar ngerajut gitu ya, jadi ini sudah sisa-sisa dia, hasil praktek. Ini yang kecil-kecil nih. Tuh, banyak hasil praktek dia. Ini ini nggak rapi banget. Jadi ini pola untuk jahitan. Saya kan suka ngejahit tas juga. Jadi di sini polanya ngumpul di sini. Nah, kalau yang ini rahasia kecil saya. Jadi ini biasanya saya gunakan untuk melapisi tas atau kulit sintetis gitu ya. Atau misalnya kulit asli juga supaya lebih kinclong, saya gunakan Vaseline. Jadi biasanya saya bersihkan dulu, terus saya keringkan. Setelah itu baru saya lapisi ini pakai Vaseline. Oke, ini yarn winder. Ini yang ukuran kecil untuk ini untuk menggulung remahan benang seperti ini nih.
Tuh, pakai yang kecil. Ada juga yang besar, cuma saya malas ngeluarin. Biasanya sih saya ini di sini, saya letakkan di sini. Cuma karena ya supaya nggak terlalu banyak barang, jadinya saya taruh di gudang aja. Oke, ini, ups. Ini biasanya saya gunakan untuk pefotoan bunganya. Terus ini properti fotografi untuk motret juga. Kalau misalnya motret pouch atau misalnya keranjang yang ukurannya medium atau kecil, saya gunakan ini. Terus ini ada kabel port. Ini kabel HDMI untuk mengkoneksikan antara TV sama kamera supaya saya bisa ngecek fokusnya itu lebih lebih lebar gitu ya. Kalau ngecek pakai screen TV kan lebih enak gitu. Terus ini spot online. Di sini biasanya saya kalau ngisi workshop, biasanya saya ngerekamnya di sini gitu. Terus kalau misalnya butuh pakai video, biasanya di sebelah kanan sini, di bagian belakangnya ini saya letakkan kain hijau ya untuk remove background waktu ngerekam videonya. Oke, ini di bawah ada juga tuh. Di bawah ada kotak Vaporware. Nah, ini kotak Vaporware. Hadiah dari mama, saya pakai buat tempat benang sekaligus tempat pijakan kaki. Jadi kalau kelamaan duduknya kan kaki pegel ya. Biasanya saya injek di situ di bagian atas itu. Oke, lanjut. Apalagi nih? Di sini printer dan perintilan tas. Handle di bawah situ banyak banget. Handle sama red slating. Terus ini. Nah, ini yang nyempil-nyempil di sini nih. Ini alas foto. Jadi saya suka ngoleksi alas foto juga. Nih, alas foto macam-macam. Yang ini ukurannya 80 kali 100 cm. Di sini juga ada yang kecil. Nah, yang kecil ini ukuran 60 kali 100. Terus ada juga yang gede banget. Ini ukuran 1 kali 1 meter. Ini. Terus yang paling sering saya gunakan dulu yang ini nih. Ini ukuran 70. Iya, 70. 70 kali 100 cm. Ini ya. Ini banyak. Ada kali 10 motif ini. Jadi saya dikirimin sama Mbak Vira dari Raja Background. Waktu itu kalau nggak salah saat penerbitan buku kedua ya, saya kan pakai background dari Raja Background gitu buat foto produknya. Dan waktu mereka tahu, mereka kirimin motif-motif yang lain juga gitu. Dan saya memang suka ini bahannya. Tuh, jadi kalau teman-teman, kalau misalnya ini kan bagian sini untuk foto editorial ya. Untuk foto-foto teaser dan lain sebagainya ya. Kalau untuk bagian belakangnya, ini langsung bisa digunakan untuk foto katalog tuh. Putihnya kinclong tuh. Bisa digunakan untuk motret katalog. Oke, ini ke sebelah sini. Tadi sebelah kiri, sekarang ke sebelah kanan. Jadi ini ukuran ruangan ini memang kecil banget. Ini 1,3 ininya, lebarnya, panjangnya dari situ ke sini ini cuma 1,5 meter. Jadi lumayan sempit ya, makanya kelihatannya kok numpuk gitu. Memang numpuk soalnya ruangannya kecil yang sini. Ini ada reflektor, ini ukuran 60. Yang ini 60 cm, kalau yang ini nih 100 kali ini. 110 kalau nggak salah ini. Antara 110 cm ini, 110 cm atau 120 yang ini. Nah, kalau yang ini saya bikin sendiri.
Ini alas fotonya, alas foto atau background. Nah, ini tuh saya bikin dari multiplex. Kalau teman-teman pengen bikin juga, ini bisa. Ini beli multiplex di toko bangunan. Setelah itu pakai itu ya, cat apa namanya? Cat tembok apa aja lah. Cat tembok nanti ditotol-totol pakai itu, pakai spons. Itu. Nah, ini motif seperti ini nih dapat dari spons. Hasil totol-totolan spons gitu ya. Ini. Oke. Itu aja sih. Terus apa lagi? Oh, satu lagi. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk ngerekam. Jadi ini kayak apa ya? Kayak untuk mikrofon sih sebenarnya. Ini saya pasangin sendiri pakai seperti mur panjang gitu, pakai baut di sini. Terus saya sambung pakai ball head yang ini TAF Studio. Terus saya pasangin ini holder untuk HP di sini. Jadi kalau misalnya mau ngerekam, saya males pakai tripod yang gede, yang untuk kamera. Biasanya kalau lagi males tuh saya pakai ini. Lumayan sih, nggak stabil-stabil banget karena dia agak goyang ya, seperti ini agak goyang, tapi udah lumayan banget untuk ngerekam video tutorial. Kalau misalnya nggak punya meja, bisa tiru cara saya juga seperti ini. Ini gunakan 2 kardus, terus ini ada multiplex, terus saya kasih kardus juga, terus multiplex lagi di atasnya. Jadi di sini ada space supaya bisa kita gunakan sebagai laci gitu ya. Nah, oke, bisa ditiru insya Allah. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.